Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok Smart Cost. saya Janisa. Saya Irma Yuliana. Saya Febriana Saragi. Kami akan memaparkan video harga pokok pesanan pada usaha kue basah Bu Yeni. Selamat menyaksikan. Selamat datang di channel YouTube kami. Saya Febriana Saragi dari kelompok Smart Course akan menjelaskan tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Nurlinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dengan judul harga pokok pesanan usaha Ibu Yeni. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan dan penerapan harga pokok pesanan dalam dunia usaha secara nyata. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Baik, yang pertama itu anggota kelompok kami yaitu berisikan Irma Emiliana, Janisa, dan saya sendiri Febriana Saragi. Untuk profil usaha UMKM-nya, nama pemilik usahanya itu Ibu Nuraini dan nama usahanya Kue Basah Ibu Yeni. Alamat usahanya itu di Jalan Kutalimbau, nomor 12, Dusun 1. Nomor teleponnya bisa dilihat ya teman-teman. Pada tanggal 16 September 2025, usaha Ibu Yeni mendapatkan pesanan sebanyak 500 biji klepon dengan harga satuannya Rp1.000. Untuk memenuhi pesanan tersebut, Ibu Yeni membutuhkan bahan pokok yaitu tepung ketan sebanyak 5 kg dengan harga kilonya Rp21.000 dengan total Rp105.000. Yang kedua itu gula merah sebanyak 1/4 kg dengan harga per kilonya itu Rp21.000, totalnya Rp47.250. Yang ketiga itu kelapa parut sebanyak 4 bungkus dengan harga per bungkus itu Rp10.000 dengan total Rp40.000. Total bahan baku yang dibeli itu sebanyak Rp192.250. Untuk bahan penolong yang dibutuhkan itu kemasan 6 kardus dengan harga satuannya Rp500 dengan total Rp3.000. Yang kedua itu daun pisang 1 ikat dengan harga Rp5.000 dan 1 bungkus garam dengan harga Rp4.000. Pewarna 2 bungkus dengan harga satuan Rp4.500 dengan total Rp9.000 dan tepung roti sebanyak 500 gram dengan harga Rp4.000. Jumlah bahan penolong yang dibeli itu Rp25.000. Untuk biaya tenaga kerja upah langsung pesanan selama 6 jam yaitu per jamnya Rp8.333 dengan total Rp50.000. Biaya overhead pabrik dengan tarif sebesar 66%. Biaya penyusutan peralatannya yaitu Rp199 untuk kompor gas, dandang, dan baskom. Untuk biaya utilitas gas air listrik yaitu senilai Rp11.549. Yang selanjutnya itu perhitungan tarif. Perhitungan tarif BOP sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik atau BOP sesungguhnya sejumlah Rp33.049 untuk biaya tenaga kerja langsung atau BTKL-nya senilai Rp50.000 dengan rumus BOP sesungguhnya dibagi BTKL dikali 100%. Tarif BOP sesungguhnya itu Rp33.049 dibagi Rp50.000 dan dikali 100%, hasilnya 66%. Untuk perhitungan biaya penyusutan, yang pertama itu ada kompor gas dengan harga Rp350.000 dipakai selama 5 tahun. Untuk biaya penyusutannya selama
1 jam itu Rp8 dikali 6 jam kerja, yaitu Rp48. Untuk dandang dibeli seharga Rp85.000 dan dipakai selama 12 bulan. Biaya penyusutannya selama per jam itu Rp10 dikali 6 jam kerja, yaitu Rp60. Selanjutnya itu ada baskom, dibeli seharga Rp15.000 dengan pemakaian 12 bulan. Biaya penyusutan per jamnya yaitu Rp1.75 dikali 6 jam kerja, dan total biaya penyusutannya untuk baskom itu Rp11. Yang selanjutnya itu biaya utilitas gas, air, listrik. Gas dibeli dengan harga Rp19.000, dipakai selama 2,5 jam, dan total penyusutannya itu selama 6 jam itu Rp7.600. Yang selanjutnya ada listrik. 1 bulan listrik itu harganya Rp450.000 dan dipakai selama 6 jam, dikalikan dengan harga per jamnya itu Rp6.025 dengan total Rp3.750. Untuk perhitungan biaya tenaga kerja langsung, yang pertama itu ada upah tenaga kerja langsung dengan total Rp50.000, waktu kerjanya 6 jam, jumlah pesanannya 500 biji telepon. Untuk menghitung upah per jamnya membutuhkan upah per jam sama dengan total upah jumlah jam kerja. Upah per jamnya Rp50.000, 6 jam sama dengan Rp8.333. Menghitung biaya tenaga kerja per unitnya atau per telepon. BTKL per telepon yaitu total BTKL. Jumlah telepon sama dengan 500 biji. BTKL per teleponnya Rp50.000. 500 sama dengan Rp100. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya menghitung harga pokok pesanan. Yang pertama kali kita butuhkan yaitu membuat harga pokok pesanan. Yang kedua yaitu membuat jurnal yang dibutuhkan seperti jurnal pembelian bahan baku, jurnal pembelian bahan penolong, jurnal pemakaian bahan baku, jurnal pemakaian bahan penolong, jurnal biaya tenaga kerja langsung, jurnal biaya tenaga kerja yang terutang, jurnal biaya upah dan gaji, mencatat biaya operasional pabrik yang dibebankan, mencatat biaya operasional pabrik sesungguhnya, mencatat under atau over apply biaya operasional pabrik pada usaha tersebut, mencatat harga pokok produk jadi, mencatat harga pokok produk yang dijual, mencatat pendapatan penjualan produk. Selanjutnya kita buat perhitungan yang dibutuhkan. Baik, berikut ini kartu harga pokok pesanan. Ini merupakan tampilan dari kartu harga pokok pesanan. Yang pertama pada usaha kue basah Bu Yeni bulan September 2025. Nomor pesanannya 1, jenis pesanannya kue basah, tanggal pesanannya 16 September 2025, tanggal selesainya 18 September 2025. Pemesannya yaitu Raudatul Hasanah, sifat pesanannya segera, jumlah pesanannya 500 biji, harga jualnya 500.000. Harga jual ini didapat dari, kan per bijinya itu 1000. 1000 itu kita kalikan jumlah tadi yang dipesan 500 biji, maka dapat harga jualnya 500.000. Selanjutnya kita akan ke kotak yang pertama yaitu kotak biaya bahan baku. Setelah dijumlah totalnya yaitu Rp192.250. Selanjutnya kita ke kotak yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Keterangannya 6 jam dengan total Rp50.000. Selanjutnya biaya operasional pabrik. Kita akan hitung melalui tarif. Tarif 66% ini sudah kita hitung bersama tadi. 66% ini kita kalikan biaya tenaga kerja langsung, maka dapatnya Rp33.000. Jumlah total biaya produksinya sebesar Rp275.250. Cost per unitnya kita dapat dari Rp275.250 dibagi unit tadi kan 500 biji, jadi itu kita bagi, dapatnya 550,50 perak. Selanjutnya kita akan mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong.
Seperti pada tabel, ada tepung ketan 5 kg dengan total 105.000. Selanjutnya ada gula merah 2/4 kg, harga satunya 21.000, totalnya 47.250. Ada kelapa parut 4 bungkus dengan total 40.000. Maka total bahan baku yang dibeli yaitu 152.250 rupiah. Selanjutnya kita ke kota yang 2, yaitu pembelian bahan penolong. Ada kemasan 6 kardus dengan total 3.000, ada daun pisang 1 ikat dengan total 5.000, garam 1 bungkus totalnya 4.000, warnanya 2 bungkus satuannya itu 4.500, maka totalnya 9.000. Tepung rotinya itu ada 500 gram, jadi totalnya 4.000. Maka jumlah bahan penolong yang dibeli ada 25.000. Jadi total bahan baku yang dibeli dan bahan penolong yang dibeli sebesar 217.250 rupiah. Baik, selanjutnya jurnal pembelian bahan baku. Yang pertama, persediaan bahan baku di debit sebesar 192.250 rupiah dan di kas kredit 192.250 rupiah. Jurnal pembelian bahan penolong yaitu persediaan bahan penolong pada kas senilai 25.000 sama-sama di debit dan kredit. Selanjutnya yaitu mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong. Jadi pemakaian bahan baku yang pertama kali itu tepung ketan tadi senilai 105.000, gula merahnya 47.250 rupiah, kelapa parutnya 4 bungkus 10.000. Pemakaian bahan penolongnya ada kemasan 6 kardus, daun pisang 1 ikat, garam 1 bungkus, warna 1 bungkus, tepung roti 1 bungkus dengan nilai 21.500. Daun totalnya yaitu 210.750 rupiah. Jadi adanya pencatatan bahan baku dan bahan penolong yang dipakai karena biasanya pada usaha itu kita bahan baku yang dibeli itu tidak semua dipakai. Jadi adanya pencatatan ini untuk menyelaraskan BOP sesungguhnya. Jadi misalnya tadi kan pada usaha kami itu ada bahan penolong yang dipakai cuma 1, sedangkan yang dibeli tadi ada 2, yaitu pewarnanya tadi. Untuk jurnal mencatat bahan baku yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku di debit sebesar 192.250 rupiah dan di kredit itu ada persediaan bahan baku sebesar 192.250 rupiah. Untuk jurnal pencatatan bahan penolong ada BOP sesungguhnya atau BOP republik sesungguhnya di debit sebesar 21.500 dan persediaan bahan penolong ada di kredit sebesar 21.500. Selanjutnya ada mencatat biaya tenaga kerja. Upah langsung pesanan 6 jam itu yang per jamnya itu 8.333 rupiah. Jadi per 6 jamnya itu upahnya sebesar 50.000 rupiah. Selanjutnya ada jurnal mencatat biaya tenaga kerja yang terhutang, distribusi biaya, dan pembayaran gaji dan upah. Jurnal pencatatan biaya gaji yang terhutang itu ada gaji dan upah di debit sebesar 50.000 rupiah, utang gaji dan upah itu di kredit sebesar 50.000 rupiah. Jurnal pencatatan distribusi tenaga kerja. Barang dalam proses tenaga kerja langsung di debit sebesar 50.000 rupiah, persediaan bahan penolong di kredit sebesar 50.000 rupiah. Pencatatan pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah di debit sebesar 50.000 rupiah, kas di kredit sebesar 50.000 rupiah.
Selanjutnya ada mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk dari biaya tenaga kerja langsung atas dasar tarif sebesar 66% yang dihitung sebesar perhitungan. Pesanan 1, 66% dikali Rp50.000 sama dengan itu Rp 33.000. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik itu di debit ada sebesar Rp33.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit itu ada sebesar Rp33.000. Selanjutnya, mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya penolong itu sebesar Rp21.500. Biaya penyusutan peralatan itu sebesar Rp199. Biaya utilitas termasuk gas, air, dan listrik itu sebesar Rp11.350. Jadi total semuanya ada Rp33.049. Untuk jurnalnya itu jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit itu ada Rp33.049. Persediaan bahan penolong di kredit sebesar Rp21.500. Kas di kredit sebesar Rp11.350. Akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp199 itu di kredit. Selanjutnya ada mencatat penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik sesungguhnya dibebankan itu ada biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit sebesar Rp33.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar Rp33.000. Selanjutnya ada mencatat under atau over applied biaya overhead pabrik. Biaya penolongnya itu ada sebesar Rp21.500. Biaya penyusutan peralatannya itu ada sebesar Rp199. Biaya utilitas termasuk gas, air, listrik itu ada Rp11.350. Jadi total jumlah overhead pabrik sesungguhnya itu sebesar Rp33.049. Overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar Rp33.000. Selisih pembebanan kurang atau under applied itu sebesar Rp0,49. Jurnal untuk mencatat under applied itu ada selisih biaya overhead pabrik di debit sebesar Rp0,49. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit ada Rp0,49. Selanjutnya ada mencatat harga pokok produk jadi. Biaya bahan baku sebesar Rp192.250. Biaya tenaga kerja langsung ada sebesar Rp50.000. Biaya overhead pabrik itu sebesar Rp33.000. Jadi total semuanya itu Rp275.250. Untuk jurnalnya, persediaan produk jadi pada debit sebesar Rp275.250. Barang dalam proses biaya bahan baku di kredit sebesar Rp192.250. Barang dalam proses biaya bahan penolong di kredit sebesar Rp50.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp33.000 itu di kredit. Mencatat harga pokok produk dijual dan mencatat pendapatan penjualan produk. Untuk jurnalnya, mencatat harga pokok produk yang dijual itu harga pokok penjualan di debit sebesar Rp275.250. Persediaan produk jadi di kredit sebesar Rp275.250. Selanjutnya, jurnal peralatan pendapatan penjualan produk. Penjualan barang 500 biji sebanyak 500 biji yang harga per bijinya itu sebesar Rp1.000. Jadi di kreditnya itu sebesar Rp500.000. Piutang dagangnya itu di debit sebesar Rp500.000.
penjualan dikredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada cost per unit. Total cost sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, sama dengan Rp192.250 ditambah Rp50.000 ditambah Rp33.000. Itu jadi jumlahnya sebesar Rp275.250. Di perhitungannya ada cost per unit sama dengan Rp275.250 dibagi 500 sama dengan Rp550,50. Laba per unit sama dengan harga jual kurang cost per unit sama dengan 1000 dikurang Rp550,50. Itu sama dengan Rp449.050. Laba total sama dengan laba per unit dikali 500 sama dengan Rp449.050 dikali 500, yaitu sama dengan Rp224.750. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. See you guys.